Ketika orang bertasawuf namun tidak mempunyai pengetahuan tentang fikih, ya akan menjadi zindik. Ya, dia seenaknya meninggalkan sholat karena merasa sudah dekat dengan Allah. Begitu juga orang yang tahu fikih namun tidak bertasawuf, dia akan bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat. Ya, sholat asal-asalan yang penting sah. Ya, ini kan halal dalam mazhab Malik, ini kan boleh dalam mazhab Hanafi, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Menilai tasawuf sebagai sesuatu yang menyimpang bukanlah perkara ringan. Apalagi tasawuf sudah ada sejak lama dan tumbuh bersama tumbuhnya fikih Islam. Bila ada penyimpangan-penyimpangan, itu hanyalah penyimpangan oknum atau sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf. Penyimpangan suatu kelompok dalam satu gerbong ilmu sudah biasa terjadi. Seperti dalam akidah, kita bisa lihat kelompok menyimpang seperti Khawarij dan Mujassimah. Dalam fikih juga ada yang mutasahil seperti orang-orang liberal, ada juga yang mutasyaddid. Ya. Namun yang pasti, tasawuf sudah ada sejak generasi emas umat Islam dan keberadaannya diakui oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah menulis kitab khusus tentang tasawuf yang beliau namai Fiqh at-Tasawuf. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Seorang muslim ketika berkomitmen kepada Islam, maka dia akan mengambil seluruh ajaran dan ketentuan yang telah ditetapkan Islam. Mengambil sebagian ketentuan karena sesuai hawa nafsu, dan meninggalkan sebagian karena tidak sesuai hawa nafsu adalah perangai buruk dari bangsa Israel dan merupakan sebab kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ashabiku semua, Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan sebuah hadis. Tenanglah wahai kaum, inilah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Mereka menentang Nabi yang diutus kepada mereka dan mempertentangkan sebagian Taurat dengan sebagian lainnya. Sesungguhnya Al-Quran tidaklah diturunkan untuk mendustakan sebagian ayat dengan ayat lainnya. Justru membenarkan satu sama lain. Apa yang telah kamu mengerti dari Al-Quran maka amalkanlah. Adapun yang kamu tidak mengerti, tanyakanlah pada orang alim yang mengetahui maksudnya. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Kami sengaja menyampaikan prinsip ini, ya, agar menjadi pengantar untuk pembahasan berikutnya. Karena memang yang akan dibahas adalah suatu hadis yang harus dipahami dan diambil maknanya secara keseluruhan. Ya. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Suatu hari Rasulullah SAW duduk bermajelis bersama sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang yang nampak asing menghampiri majelis beliau. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, bersih dan rapi. Tidak seperti seorang musafir yang telah melakukan perjalanan panjang. Kemudian orang ini mendekati Rasulullah SAW. Semakin dekat, sampai-sampai ia menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Kemudian meletakkan dua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Kemudian terjadilah tanya jawab antara mereka berdua. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman.
Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam adalah kamu bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, kamu benar. Maka para sahabat pun heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Hadis tersebut adalah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Berkata Imam Al-Qurtubi, hadis ini layak disebut sebagai ummu sunnah, induknya sunnah. Itu dikarenakan kandungannya yang menghimpuni ilmu sunnah secara global. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hadis ini menghimpun berbagai macam jenis ilmu, ma'rifah, yaitu pengetahuan, adab, dan hal-hal tersirat. Bahkan hadis ini merupakan pokok ajaran Islam. Imam Ibn Daqiq itu berkata, hadis ini hadis yang agung, mencakup seluruh fungsi dan kedudukan amal zahir dan amal batin. Semua ilmu tentang syariat Islam merujuk kepada hadis ini dan terjabang daripadanya. Itu semua karena hadis ini mengandung ilmu sunnah secara keseluruhan. Dia seperti induknya sunnah, sama halnya seperti Al-Fatihah yang dinamai induk Al-Quran. Karena kandungannya yang berisi makna-makna Al-Quran secara keseluruhan. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Cukuplah persaksian dan penjelasan ulama-ulama besar yang mengatakan keagungan hadis Jibril ini. Dan bahwasanya hadis ini memuat ajaran Islam secara menyeluruh. Atau paling tidak hadis ini sebagai dasar dari semua ajaran Islam yang bercabang-cabang. Ashabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis Jibril, Nabi menjelaskan kepada sahabat yaitu Umar dan sahabat lainnya bahwa yang datang ke majelis beliau adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Bayangkanlah suatu majelis yang mana pengajarnya adalah Rasulullah SAW dan malaikat Jibril, dan pendengarnya adalah para sahabat. Sungguh indah dan luar biasa. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa kedatangan malaikat Jibril adalah untuk mengajarkan agama Islam? Itu karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah menghimpun dasar-dasar dan jenis-jenis ilmu yang ada dalam Islam. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan ini adalah hadis yang sangat agung, mencakup semua penjelasan agama. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda pada akhir hadis tersebut, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya. Setelah menjelaskan kedudukan Islam, kedudukan iman dan kedudukan ihsan, yang mana itu semua dijadikan sebagai agama. Al-Imam Ibn Rajab kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa yang dimaksud Islam dalam pertanyaan malaikat Jibril adalah setiap amal anggota tubuh yang zahir, yang tampak, ya, baik itu berupa perbuatan atau ucapan. Ya. Intinya semua kewajiban berupa amalan zahir yang dibebankan kepada manusia adalah apa yang dimaksud Islam dalam hadis Jibril. Ya. Di antara dalil yang menguatkan penjelasan Al-Imam Ibn Rajab ini adalah sabda Nabi. Ya, seorang muslim
adalah ketika kaum muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lihatlah, ketika seorang mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain, maka dia disebut muslim. Ya. Keislaman seseorang dikaitkan dengan amal perbuatannya. Ya, sahabatku semua, agar semua amal perbuatan kita diterima Allah dan menjadi sebab masuk ke dalam jannah, maka dua syarat yang harus dipenuhi. Ya, pertama, harus diniatkan lillahi ta'ala. Dan yang kedua, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah digariskan syariat. Ya. Untuk mengetahui aturan dan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang bersifat zahir, tentu sangat sulit. Ya. Namun alhamdulillah, ulama terdahulu yang cerdas, yang bertakwa, dan yang ikhlas telah berjuang mencurahkan seluruh waktu, harta, dan kemampuannya untuk menyusun sebuah ilmu yang dapat memberi kemudahan bagi kita, ya, orang awam, ya, untuk bisa mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Ya. Ilmu tersebut adalah ilmu fikih. Ya. Sebenarnya fikih sebagai suatu makna tertentu sudah ada sejak dahulu. Namun fikih sebagai suatu disiplin ilmu adalah hal baru hasil kerja keras para ulama. Itu terbukti dari berbedanya definisi fikih sebagai sebuah kata dalam bahasa Arab dengan definisi fikih dalam arti sebuah ilmu. Ya. Definisi fikih secara bahasa adalah paham, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ibnu Abbas, "Ya Allah, ajarkanlah dia agama dan pahamkan dia takwil-takwilnya." Ya. Sedangkan definisi fikih secara istilah, ya, adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat atas perbuatan-perbuatan zahir yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Ya. Itulah di antara khidmah para ulama dalam mengaplikasikan makna Islam dalam hadis Jibril dalam kehidupan nyata di dunia ini. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk berterima kasih dan menghormati jasa-jasa mereka. Ya. Sedangkan di antara upaya kita agar mampu membumikan makna Islam dalam diri kita dengan benar, ya, adalah dengan belajar ilmu fikih. Ya. Kemudian, iman ditafsirkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hati atau amal batin berupa i'tiqad dan keyakinan kita tentang rukun iman yang 6. Ya. Agar keyakinan kita benar, para ulama telah bersusah payah memilah, ya, memilih dan merumuskan semua petunjuk yang mengarahkan kita kepada iman yang benar. Lahirlah apa yang disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ya. Begitu juga ihsan. Para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan tentang maksud dari ihsan ini. Ya. Beliau berkata, ihsan adalah ketika seorang mukmin beribadah kepada Tuhannya di dunia ini dengan merasakan kehadiran dan pengawasannya, seolah-olah dia melihat Allah dengan hatinya pada saat dia beribadah. Ya. Imam An-Nawawi itu mengatakan, yang dimaksud dengan ucapan Nabi tentang ihsan adalah anjuran agar senantiasa ikhlas dalam beribadah serta merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyempurnakan kehusuan dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sahabatku semua, apabila seseorang telah mampu mencapai keadaan seperti ini, maka bukan tidak mungkin Allah menyingkap sebagian rahasia atau hakikat yang orang lain tidak tahu. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis mursal. Ya, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Harithah, ya, bagaimana kabarmu pagi ini, Harithah? Ya, dia menjawab, pagi ini aku dalam kondisi mukmin hakiki. Nabi bertanya, apa maksud ucapanmu? Karena setiap ucapan ada hakikatnya. Beliau menjawab, aku mencampakkan diriku dari dunia, aku beribadah sepanjang malam, dan aku berpuasa sepanjang hari, maka aku seolah dapat melihat aros Tuhanku dengan jelas. Dan aku seolah melihat ahli surga dalam surga, bagaimana mereka saling berkunjung. Dan seolah aku melihat ahli neraka dalam neraka, ya, bagaimana mereka saling menolong untuk keluar dari neraka. Nabi bersabda, kamu telah melihatnya, maka tetaplah seperti itu. Seorang hamba yang telah Allah beri cahaya iman dalam hatinya. Sahabatku semua, tersingkap atau tidaknya sebagian hakikat dan rahasia-rahasia Allah itu tidak bisa dideteksi dan dipastikan dengan akal dan panca indera. Karena memang itu adalah pengalaman spiritual. Ya.
Namun orang-orang soleh dan alim yang telah mencapai derajat ihsan tersebut, ya, menceritakan pengalaman-pengalamannya dan menjelaskan bagaimana cara agar sampai kepada derajat ihsan tersebut. Ya, ya sahabatku semua yang dirahmati Allah. Namun satu yang pasti, ya, bahwa para ulama yang soleh yang telah mendapat cinta dari Allah, alias menjadi waliullah, akan mampu merasakan muraqabah, pengawasan dari Allah. Ya, sehingga semua gerak-gerik tubuh dan hatinya selalu dijaga. Adab dan akhlaknya akan menjadi baik dan ibadahnya akan penuh dengan kekhusyukan. Ya, ya sahabatku semua, untuk menggapai derajat ihsan ini tidaklah mudah. Selain harus paham syariat, menjaga kejernihan hati dan akhlak juga menjadi syarat yang harus dipenuhi. Ya. Namun ternyata para ulama terdahulu yang telah mencapai keadaan ihsan ini sudah berupaya mencari, memilih, merenungi, dan memahami apa saja yang bisa menghantarkan kita kepada derajat ihsan. Ya. Lalu mereka memetakan jalan-jalan menuju ihsan ini. Mereka beri rambu-rambu perjalanan. Ya. Mereka beri peringatan akan apa saja yang menghalangi kita dalam menuju derajat ihsan. Ya, inilah yang disebut ilmu tasawuf. Ya. Sebagaimana salah satu definisi yang dikatakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ya. Tasawuf adalah mencari kebenaran hakiki dan berpaling dari apa yang dimiliki makhluk. Ya. Maksudnya adalah hidup dan mati dipersembahkan untuk Allah semata, serta tidak memperdulikan apapun yang ada pada diri manusia, berupa harta, jabatan, atau lainnya. Ya, ya, masih banyak lagi definisi tentang tasawuf ini. Ya, tidak ada yang baku untuk jadikan patokan. Ya. Karena memang definisi itu sendiri lahir dari pengalaman spiritual pribadi setiap ulama yang telah mencapai derajat ihsan. Ya. Namun pada intinya semua definisi itu menggambarkan bagaimana keadaan seseorang agar bisa mencapai derajat ihsan. Ashabiku semua yang dirahmati Allah. Ya. Telah kita bahas semua bahwa fikih dan tasawuf memiliki dasar yang sama, yaitu bertolak dari hadis Jibril. Ya, kemudian fungsi dari fikih dan tasawuf juga sama, yaitu untuk berkhidmah mewujudkan kesempurnaan beragama bagi seorang muslim. Ya, fikih untuk makom Islam dan tasawuf untuk makom ihsan. Ya, namun ada dua hal yang penting untuk dibahas mengenai hubungan antara fikih dan tasawuf ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan bertingkat-tingkat. Ya, hadis ini meski dalam beberapa riwayat memiliki redaksi berbeda, ya, tetapi urutan Islam, iman, dan ihsan adalah yang paling terpilih. Ya, karena adanya at-taraqi, kenaikan tingkat. Ya, Imam Ibnu Hajar berkata, dan Imam At-Tibi itu merajihkan urutan ini karena dalamnya terdapat kenaikan tingkat. Ya. Kenapa bisa terjadi kenaikan tingkat? Pertama, karena setiap mukmin pasti seorang muslim. Namun tidak setiap muslim adalah seorang mukmin. Ya, di antara dalilnya adalah Allah berfirman, "Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim." Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Ya. Katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ashabiku semua yang dirahmati Allah, sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW memberi sesuatu ke beberapa orang. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk, namun Rasulullah SAW tidak memberi kepada seseorang di antara mereka. Padahal dialah yang paling aku kagumi. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi dia? Demi Allah, aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Kemudian Nabi SAW menjawab, atau seorang muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang tidak diberi oleh Rasulullah SAW itu belum mencapai derajat mukmin sejati. Ya. Akan tetapi hanya baru sampai pada derajat seorang muslim. Ya. Juga sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging.
apabila segumpal daging tersebut baik, ya, maka baiklah seluruh perbuatan, ya, seluruh perbuatan tubuh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh perbuatan tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Maksudnya adalah apabila hati seseorang manusia telah diliputi iman, secara otomatis akan memerintahkan jasad untuk mengimplementasikan keimanannya dalam kehidupan nyata. Ya, maka bergeraklah jasad mengamalkan syariat Islam dengan totalitas. Ya. Namun ada juga orang yang dia memang melakukan amalan-amalan Islam seperti sholat atau puasa, namun dia melakukannya asal-asalan, ya, bolong-bolong atau malas-malasan. Ya, orang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai mukmin sejati. Ya, namun dikatakan dia adalah seorang muslim karena dia mengamalkan syariat Islam dan di hatinya masih ada iman, ya, meskipun lemah. Ya. Adapun ihsan, maka dia adalah derajat paling tinggi seorang hamba dalam agama Islam. Ya, ini dikarenakan seorang yang telah mencapai tingkat keimanan tinggi akan tampak baginya hal-hal yang gaib itu seperti nyata. Tak ada lagi dalam hatinya bimbang dan keraguan. Ya, oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya. Dan derajat ihsan ini hanya dicapai oleh sedikit dari orang-orang mukmin. Ya. Dengan ihsan inilah seluruh amalan lahir dan amalan batin menjadi sempurna. Ya. Sebagai konsekuensi dari keyakinan dan kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Ya. Akan terjaga seluruh anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang buruk. Akan terus hadir dalam hatinya kehusukan. Ya. Ikhlas dan rasa takut kepada Allah. Akan baik akhlak dan adabnya kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Ya. Karena dia tahu bahwa itu semua merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan Allah selalu mengawasinya. Ya, sahabatku semua, Islam, iman, dan ihsan tidak bisa terpisah. Semuanya satu kesatuan yang disebut agama. Ya. Meskipun disebut bertingkat-tingkat, namun bukan berarti maknanya adalah mengerjakan satu dulu, kemudian berpindah ke level berikutnya. Ya. Yang dimaksud tingkatan di sini adalah tingkatan keimanan yang tadinya lemah, ya, mengerjakan ibadah tidak optimal, masih suka bermaksiat, sampai pada tingkat keimanan tinggi yang mana mampu merasakan muraqabatullah. Ya. Sebagai contoh, saat orang imannya masih lemah, ya, dia mengerjakan sholat, namun sholat tidak khusyuk, tidak menjaga adab-adab dan sebagainya. Ya. Beda dengan orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Ketika dia sholat, hatinya khusyuk, adab-adab dan sunnah-sunnahnya dijaga, serta sholatnya akan membentengi dia dari maksiat. Ya. Hal inilah yang sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan kita. Ya, karena dalam prakteknya, ya, meskipun kita mengerjakan suatu ibadah lengkap dengan semua rukun dan sunnahnya, ya, tetapi belum tentu mampu menghadirkan hati sepenuhnya untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, mungkin saja raga kita melaksanakan sholat, tetapi hati kita sibuk bersama dunia. Begitu juga dalam bermuamalah dengan manusia dan alam. Mungkin kita berakhlak baik hanya ketika ada kepentingan. Ya. Mungkin kita berakhlak baik hanya kepada golongan kita saja dan seterusnya. Padahal berakhlak baik adalah jenis ibadah juga. Ya. Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah, ya, min khuluqi hasanin wa inna Allah hala yubghidul fahishal bazi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Ya. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji lagi kotor. Ya, sahabatku semua, inilah salah satu pentingnya belajar tasawuf, ya, di samping belajar fikih. Ya, barang siapa bertasawuf, ya, tanpa fikih maka akan menjadi zindik. Barang siapa berfikih tanpa tasawuf maka akan menjadi fasik. Dan barang siapa mengamalkan keduanya, maka akan mencapai hakikat. Ya, sahabatku semua, meski penisbatan ucapan ini kepada Imam Malik, ya, masih diperbincangkan, ya, namun maknanya memang benar adanya. Ya, ketika orang bertasawuf, namun tidak mempunyai pengetahuan tentang fikih, ya akan menjadi zindik. Ya, dia seenaknya meninggalkan sholat karena merasa sudah dekat dengan Allah. Begitu juga orang yang tahu fikih, ya, namun tidak bertasawuf.
Dia akan bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat. Ya, sholat asal-asalan yang penting sah. Ya, ini kan halal dalam mazhab Malik. Ini kan boleh dalam mazhab Hanafi dan sebagainya. Ya. Intinya Islam, iman dan ihsan adalah satu kesatuan yang dinamakan agama Islam. Tapi semuanya berjalan bersama, beriringan. Ya. Barang siapa memisahkannya, ya maka telah berkurang sebagian dari agamanya. Ya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Jadi mungkin itulah dapat kami sampaikan. Ya, pembahasan kami yang panjang lebar ini ya, semoga bisa dapat kalian pahami ya apa yang kami sampaikan ini. Jika paham ya kami bersyukur, alhamdulillah. Ya, kalau nggak paham juga ya wallahu a'lam lah ya. Ya, sahabatku semua, mungkin itulah dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, seperti biasa jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.